Kemudian ini ada lanjutannya babu tahrimi, selesai ini. Ini tiba-tiba kenapa kok dimasukkan bab ini oleh Imam An-Nawawi, padahal kemarin bab-babnya adalah bab tentang ya masa larangan masuklah. Tentu beliau dalam memilih ini mesti ada maksud. Hanya kita saja kadang menghubungkannya enggaknya. Kalau kita hubungkan dengan setelahnya ini adalah tahrimu bai'il hadir lil badi, larangan menjualnya seorang yang orang kota kepada orang pegunungan. Jadi kalau kita hubungkan ini adalah menjaga hati yang belakang ini. Enggak boleh kita nyakiti orang mungkin. Maka kalau kita baca dari hadis, kita cermati, barusan hadis yang disebut Imam Nawawi ini adalah menjaga perasaan keluarga suami. Nah, seorang istri menghargai keluarga suami, maka ya jangan berdandan, jangan ini. Dan dosa ya, bahkan katakan minal kabair, dosa besar. Jangan sampai naudzubillah berdandan, masya Allah baru suami meninggal berdandan. Dandannya berlebihan, naudzubillah. Baik, kita lanjutkan. Babu tahrimi bai'il hadiri. Haram keharaman menjualnya al-hadir. Lil badi. Bagi orang orang gunung yang menjual kepada orang kota. Wa talaqi rukban, mencegat di tengah jalan orang rombongan, orang yang membawa barang dagangan. Wal bai' ala bai' akhihi, menjual sesuatu yang sudah dijual oleh seseorang. Wal khidbah ala khidbati akhihi, dan meminang yang orang yang sudah dipinang. Illa bi'idnihi, kecuali dengan izin. Au illa ya'dana, kecuali orang yang lebih dulu mengizinkan, atau yaruddu telah menolaknya. Nah ini. Ini adab yang luar biasa di dalam Islam. Adab yang istimewa, adab yang luar biasa dalam Islam. Jadi begini. Ada orang daerah, orang desa. Itu kadang dia membawa barang dagangannya akan dibawa ke pasar. Akan jualan di pasar. Maka haram bagi kita orang kota, orang pasar langsung nyegat. Sudah, jual saja, biar saya yang jual. Itu nggak boleh. Kata Nabi, biarkan, biar mereka saling sama-sama mencari rezeki. Karena apa? Kalau orang dari kota, dari pasar itu, dari gunung, dari daerah, dari kampung itu langsung ke pasar, itu harga bisa saja bagi kita yang beli di pasar bisa harga murah, karena langsung pemiliknya langsung. Dan sama-sama diuntungkan. Artinya apa? Orang Badui, orang-orang pegunungan tadi, orang petani kampung itu bisa langsung terima uang kontan. Untuk mendapat uang kontan, dia menjualnya yang mudah, yang penting saya jalan. Jadi kita sebagai orang kota mendapatkan barang murah, dia juga mendapatkan uang, jadi suasana pasar bisa indah, murah. Tapi kalau sudah dicegat sama seseorang, ini kacau. Cegat sama orang. Sehingga betul nih kejadian di kampung-kampung, Masya Allah. Cegatnya langsung di sawahnya. Gara-gara menjami uang langsung menyekat. Ini wah jahat sekali di manusia. Bos lagi katanya. Lihat cepat bangkrut manusia begitu. Orang dia punya persediaan obat sama benih-benih. Kemudian nyuruh pada petani, ambil saja ke saya. Sudah obatnya belinya mahal. Tapi tolong timunnya nanti hasilnya dijual ke saya. Betul. Nggak bisa jual kecuali ke dia. Larang. Kalau enggak jual ke saya, enggak dipinjemin lagi nanti. Ini kurang ajar. Timun di kampung 2.000. Di daerah gunung-gunung sana 2.000. Di pasar 8.000, bayangkan. Jahat benar di manusia. Coba orang kampung itu bisa jual sendiri, bisa saja paling tidak naik lebih mahal jadi 4.000. Dari pasar turun 4.000. Dari 8 ke 4.000, dari 2 ke 4.000, sama-sama menguntungkan. Ini model kejahatan halus yang semacam ini. Kalau Anda ingin nolong orang kampung, ingin jual obat, jual yang normal. Kalau ingin membeli timun, tolong mereka, jualkan yang normal. Jangan di kampung dijatuhkan harganya, di pasar harganya mahal, Masya Allah. Dan ini pernah mendengar suatu ketika, betul di kampung timun harganya 2.000, ajib. Tapi di pasar 8.000. Ya kan biayanya yang membawa ke sana. Loh, enggak begitu, kalau nyari keuntungan yang wajar dong. Bukankah hidup itu saling tolong menolong, bukan cekek-mencekek? Ini isyarat dari yang di ini. Nah, kalau kita patuhi Nabi ini ajib semuanya.
Kecuali dari orang desa itu sendiri yang mengatakan, jualkan, saya nggak sempat, oke lah. Tapi kadang dicegat memang. Dan sengaja ditutup mereka agar tidak tahu harga di pasar. Kalaupun tahu pun ditekan dengan cara lain tadi. Wah, tidak pinjami lagi deh nanti. Kalau nanti kamu tidak jual ke saya, tidak diperhatikan, tidak ini. Kasihan dia. Sampai katanya, Bu, ada yang berkata bahasanya, saya nanam timun, sebuah contoh ini. Saya hanya untuk makan saja. Timun segini banyak, saya nggak untung banyak. Kenapa? Yang harus saya bayar untuk bayar obat juga banyak. Obatnya biar mahal. Timunnya harganya murah. Masya Allah. Kekejaman itu bermacam-macam. Hidup itu hendaknya kita budayakan tolong menolong. Bukan cekik mencekik. Bukankah kita umat Nabi? Nah, ini pendidikan dari Nabi SAW. Hadis Anas radhiyallahu ta'ala dari Sayyidina Anas. Nah, Rasulullah menarang ayyabi'a hadirun libadin wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Enggak boleh orang desa menjual kepada orang kota satu, kemudian dia akan menaikkan harganya sesukanya. Enggak boleh. Biarkan dia yang dari desa langsung turun ke pasar menjual dengan menggelar harga dengan murah, biar pasar itu pasar murah semuanya. Dan dia mendapatkan uang kontan langsung. Ini. Koreksi diri sendiri, barangkali Anda adalah termasuk orang yang biasa melakukan kezaliman halus, segera berbenah. Ini biasanya yang menjual obat dan sebagainya. Ini peringatan agar semakin istimewa. Hidup itu menolong. Kalau seandainya kita jual obat, untung dari jual obat luar biasa. Kemudian kita beli timun, beli padi, apa, dengan wajar kita jual lagi juga untung kok. Berkah hidup kita. Berkah. Jangan zalim pada orang-orang kecil. Zalim pada orang-orang fakir. Wa Ali bin Umar dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala la tatalaqaw sila'a hatta yuhbatu biha ilal aswaqi, muttafaqun alaih. Jangan engkau tangkap itu, kau ambil itu barang dagangan, kata biarkan mereka dagangan itu masuk ke pasar sendiri. Jadi mungkin di perempatan di stop. Apa ini? Kol, gobes. Oh, sini aja, tak bayar dia, jangan nih, turunin sini. Apa? Bahkan mungkin dari bohong. Mau saya bawa ke kota lain, di sini nggak laku pasarnya. Ya Allah, daripada nggak laku capek-capek sini aja. Allah, kadang bohong juga. Turunin itu kol, pindah truk. Tahu-tahu di pasar sudah ditunggu orang di pasar. Italak rukban. Rukban itu rombongan orang yang membawa barang dagangan. Gambarannya adalah orang dulu membawa dipikul masing-masing, di stop. Yang tidak boleh ini apa? Makanan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Makanan-makanan pokok dan sebagainya, kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau sepeda, motor, atau makanan yang enggak, kayu rumah, itu stop, enggak apa-apa, lain cerita. Orang enggak butuhnya enggak setiap saat. Tapi ini makanan seperti sayur dan sebagainya, setiap hari memerlukannya. Di stop, enggak boleh. Dan memang ini subhanallah Nabi, dan ini adalah sekaligus hal-hal semacam ini malah jadi ide bagi orang jahat. Oh, memang betul ini ide cemerlang dari Rasulullah ini. Tidak dilarang kecuali memang secara dohir ini memang untuk bisnis bagus nih. Setan iblisnya keluar. Dari larangan Nabi dibalik. Karena memang betul dari desa bisa murah. Saya ambil harga timun 2.000, saya jual 8.000. Nggak usah nanam. Oh, untung saya. Nah ini, wah ini setan yang berbisik, iblis yang berbisik. Ya, hati-hati yang demikian itu. Nah, tujuannya ini kalau hadis ini dari Imam Nawawi adalah jangan menyakiti hati orang. Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Jangan sampai ada terbiasa hati kita dengan hati yang kejam begitu. Harus punya perasaan kita. Itu saudara kita, umat Nabi SAW. Wa Nabi Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la tatalaqawul rukbana. La tatalaqaw, yakni janganlah engkau mencegat dari rukban, rombongan orang yang datang dengan barang-barang dagangan. Wala yabi' hadirun libadin, sama ketertingan. Jangan orang kota membeli daripada orang desa, tujuannya itu tadi. Akan dijual dia seenaknya sendiri. Harga 2.000 menjadi 8.000 dan seterusnya. Orang jadi bohongnya dua kali, bohong dengan orang desa, bohong dengan orang di pasar. Bilang sama orang yang di desa sana, waduh pasaran jeblok sekarang harganya.
Bilang sama orang di kota, barang langka ini. Waduh, cakep bener nih sang pembohong ini. Ini alamat masuk neraka lah. Cepat ini. Ya, dua orang dibohongi sekaligus. Padahal jual beli ini adalah Nabi pernah berdagang. Perdagangan kalau benar kita lihat, kelihatannya untung nggak seberapa. Tapi ternyata Allah cukupi semuanya keluar urusan. Coba aja, semua orang berdagang dengan kejujuran. Biarpun kelihatannya untungnya tidak gede, nggak kebayang kenapa bisa bangun rumah. Kenapa bisa nyekolahkan anak? Padahal untungnya dari warung kecil dia bangun dengan benar, dagangannya halal, bersih, ternyata bisa menyelesaikan semuanya. Itu namanya berkah. Kalau itu untuk kan nggak masuk dia. Dan banyak kita temukan orang, iya saya hanya jualan begini saja Bu ya, tapi alhamdulillah anak saya sekolah semuanya ini semuanya. Untungnya dari mana? Wallah alam. Karena ada balik ini keberkahan, namanya berkah itu nggak diduga-duga. Kalau dihitung malah nggak, kalau dihitung rapi kayak nggak untung. Tapi ternyata ada kelebihan yang bisa untuk biaya sekolah anaknya, bisa untuk makan dan sebagainya. Dagangan tetap jalan karena ini nolong orang, karena dia tidak jahat, tidak ada riba. Kalau yakin dengan petunjuk Nabi ya Allah akan beri. Allah akan beri. Ayo dalam berdagang, berbisnis yang jujur. Dengan niat untuk menolong saudaranya, membantu saudaranya, untuk menyambung silaturahmi. Begitu. Ini penting sekali makna ini. Bukan ego yang kita besarkan. Bukan keakuan, bukan kesombongan. Lalu berbuat jahat, na'udzubillah. Wa qala lahu Tawus, kemudian Imam Tawus berkata, ma qauluhu la yabi' hadirun li badin. Apa yang dimaksud jangan menjual orang hadir dengan orang yang kota, menjual beli dengan orang yang di desa, memotong tadi itu, menyekat di jalan itu, apa itu? La yakun lahu samsaron. Maksudnya jangan ada perantara deh, biarkan orang desa turun ke pasar jualan, nggak usah di pasar penengah. Nggak usah kau menjadi penengah yang mencegat. Tapi kalau orang desanya memang minta tolong kepada orang kota, ini beda. Pak, saya nggak sempat jualan di situ, tolong jualin ya. Oh ya. Ya nggak boleh kan nyegatnya kita, menutup wawasan tentang suasana pasar. Biar dijual murah. Lalu dia akan menjual lebih tinggi lagi, na'udzubillah, seperti itu. Wa Nabi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala naha Rasulullah SAW melarang ayyam bi hadiril badin, tadi sudah sebutkan orang desa jual beli orang kota, tujuannya adalah orang kota tadi untuk menyetop. Wala tanajashu bi'an najashi. Najashi itu adalah juga sama bohong. Jadi ada satu orang, Anda berjualan, bukan Anda orang baik, saya tidak mau contoh. Ada seorang jualan. Ada orang jualan, cuman bagaimana agar orang itu tertarik dengan barang dagangannya. Dengan barang dagangannya sudah kong kali kong. Ada kesepakatan dengan orang, beberapa orang, 5 orang, 10 orang, pura-pura nawar datang. Ya, nawar dan sebagainya, pura-pura beli. Waduh, ini barang bagus nih. Ada lagi bang, waduh habis, sudah makan. Tinggal dikit doang, stoknya udah habis. Yang benar, ya. Rupanya beli beneran, soalnya beli ambil. Rupanya itu sudah kawannya. Setelah itu bukan beli, dikembalikan lagi dia. Orang yang tidak ngerti itu adalah sudah kerjasama antara setan dan setan. Akhirnya orang terpesona ikut beli. Sampai cerita di rumahnya, masya Allah orang pada beli banyak, ini bagus. Tak tahu yang sampai di rumahnya selalu dibohongin. Itu baik seperti itu nggak boleh, haram membohongi orang. Jadi intinya nggak boleh kita membohongi siapapun. Dan ini bisa saja. Bisa saja. Apakah termasuk bab ini juga atau tidak, misalnya buka rumah makan, pinjam 20 mobil, suruh jejer di situ, misalnya. Biar orang kira, wah banyak mobilnya, berarti banyak yang warung. Nah ini, nah kalau niatnya adalah membohongi orang, masakan juga nggak enak-enak. Bisa jadi dalam hal semacam ini. Dan ini terjadi juga suatu ketika, gimana pasangan aja mobil. Kalau parkir di sini aja Pak, sampai minta parkir. Biasanya ada orang parkir marah-marah, giliran sekarang minta diparkirin situ. Karena apa? Ada jualan warung. Biar orang menduga kalau warungnya ramai. Biar orang pada berbondong-bondong. Biarpun tidak 100% masuk, bisa jadi itu dimasukkan ke situ. Kata yang jelas tadi memang niat untuk membohongi, sudah kesepakatan. Untuk membohongi pembeli yang lainnya. Pura-pura beli tapi bukan beli beneran. Untuk membohongi orang lain.
Wala yabi rajul ala bai'i akhihi, tidak boleh seorang menjual kepada sesuatu yang dijual. Misalnya Anda menjual sesuatu kepada seseorang. Anda menjual sesuatu kepada seseorang. Sudah oke transaksi. Na'udzubillah, tiba-tiba saya bilang kepada orang tersebut, Pak, saya punya lebih bagus, lebih murah lagi. Biasanya siapa ini penjual cincin misalnya. Cincin begitu mah kemarin saya jual cuma 500 ribu, ente beli 3 juta. Astagfirullah, anak punya lebih bagus lagi. Nawari cincin lagi. Jadi misalnya saya beli cincin, Anda beli cincin. Ini misal saja. Bukan berarti penjualan cincin saya, enggak. Gaya bohong. Maka jangan Anda beli sesuatu, jangan bilang kepada orang yang jualannya sama. Kalau dia orang beriman, tentu akan nyanjung kalau barang Anda benar. Tapi kalau dia memang bukan orang benar, langsung ngomong, aduh, misalnya Anda beli 1 juta cincin harganya. Dari seseorang. Ketemu orang yang nggak benar, Anda ceritakan, Bang, saya baru beli cincin bagus nih. Berapa beli 1 juta? Ya Allah, 1 juta, mahal amat. Kemarin aku jualan lebih bagus dari ini, cuma 300 ribu. Sekarang banyak stok, kembaliin aja deh. Haram nih. Ada model-model gitu. Makanya kalau punya barang, baru beli barang, jangan cerita ke makelar. Nanti direndahkan barangmu, marah, kecewa. Ya Allah, kemahalan tuh. Nah kalau mengatakan kemahalan, hanya bikin kita sedih saja. Yang jelek adalah, kembalikan aja. Beli dari saya aja, lebih bagus barangnya. Nah itulah, ya bi'ala bi'akhi. Ada orang sudah jualan, sudah beli dengan benar, tak tanya apa. Kita nyuruh membatalin, lalu kita jual kepadanya. Dan ini ada. Nyakiti. Padahal kita tuh pengen hidup kita tuh indah misalnya, ya Allah, indahnya. Anda jualan dengan barang yang sama, jualan barang yang sama, jualan barang yang sama, jualan ada tetangga jualan. Anda melihat terlalu banyak orang belanja kepada Anda. Hati Anda mulia, rezeki akan melimpah kepada Anda kalau berkata, Pak, sudah 7 orang masuk ke toko saya. Barang di sini sama dengan yang situ. Tolong belanja ke teman saya yang sebelah itu. Allah. Istimewa banget ini. Tapi yang jahat tuh enggak begini. Kalau penjual sebelah enggak tahu, langsung dilirikin begini sih. Oh, iblis. Biarkan orang ke sana, biarkan orang ke sini. Karena ini merusak ukhuwah. Kalau seandainya dia tahu lirikannya, apa coba? Akan marah. Subhanallah, pendidikan dari baginda Nabi itu indah sekali. Rezeki harus yakin dari Allah. Dagang kita adalah usaha. Jangan memastikan kalau kita berdagang langsung kaya. Tidak, banyak orang dagang dari kecil kaya nyungsep juga pada akhirnya. Jatahnya fakir misalnya. Allah harus dengan keyakinan, bukan mengandalkan kecerdasan kita. Nah ini, wala yakhthub ala khidbati akhihi. Sudah dipinang sama orang, kita pinang lagi. Misalnya seorang laki-laki minang seorang anak gadis. Selagi Anda mendengar, Anda tidak boleh mengatakan kepada keluarga anak gadis tersebut, saya juga pengen. Itu merusak. Yang semula dia mengatakan iya, gara-gara Anda datang berubah pikiran. Gak boleh. Kecuali Anda bertanya kepada laki-laki tersebut, Bang, apa? Abang minang anaknya Pak Haji itu ya? Iya, aduh abang batalin boleh deh, saya mau ke sana, mau masuk. Boleh kalau ngomong dengan satunya ada apa? Ya Rufudi sudah, saya tidak jadi, kebetulan saya begini. Sah-sah aja. Tapi kalau sudah mengizinkan dari yang berhak ini. Tapi apa ada begini nih kira-kira? Usul minang kok diganggu-ganggu. Nggak boleh kita begitu mengganggu. Makanya kalau kepada seseorang biasanya kita tanya dulu. Sudah ada yang minta kamu atau belum? Anak gadis belum. Oke, belum baru ngomong. Kalau sudah, ya sudah. Jangan-jangan nanti ada penyesalan dia. Lalu bikin ulah agar nggak jadi dengan yang di sana, hanya pengen pindah yang ke sini. Wala tas'alul mar'atu. Tidak diperkenankan seorang perempuan untuk meminta kepada suami talaqa ukhtiha untuk mencerai. Ukhtiha maksudnya ukhti fil din, fil Islam. Madunya. Litakfa'a untuk memindahkan maksudnya ketamaannya. Ma fi inaiha, apa yang ada di jatahnya sang istri yang lain untuk diberikan kepada dia. Jadi misalnya seorang istri punya suami, suaminya itu punya istri yang lain. Karena itu pernikahan dengan cara yang halal.
Masalah suka, tidak senang dan sebagainya, ini babnya beda. Akan tapi kalau menyuruh mencerai tidak boleh. Karena di hadapan Allah punya hak sama. Biarpun mungkin dia adalah istri yang kedua, tidak boleh istri pertama menyuruh mencerai istri yang kedua. Atau sebaliknya. Tidak boleh. Yang demikian itu. Nah, hal ini kalau seorang perempuan misalnya tidak mampu dengan itu semuanya, setelah belajar tidak mampu, tidak kuat dan sebagainya, babnya tidak harus menyuruh mencerai, tidak. Menyuruh mencerai ini yang dia perkenankan, karena di balik itu mungkin sudah ada anak. Di balik itu ada yang lainnya. Enggak boleh menyuruh mencerai, tidak diperkenankan. Litakfa ma fi inaiha, agar berpindah dari jatahnya dia kepada dia. Seperti itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain qala anna Rasulullah melarang anit talaqi rukban tadi. Oh yabta al-muhajiru li a'rabin, sama. Al-badin di hadir tadi sama. Yabta jual belinya muhajir, orang yang datang kepada orang yang ada di tempat tersebut. Wa antas tarital mar'atu talaqa akhtiha. Ini sebelum menikah juga enggak boleh. Kaum pria hati-hati, waspada. Dengan perempuan yang akan Anda nikahi jadi istri kedua, tapi kalau dia mensyaratkan harus mencerai istri pertama, maka ketahuilah jahatnya luar biasa dia. Belum apa-apa sudah berani menyuruh mencerai. Anda harus adil kalau perempuan wanita semacam itu. Mengatakan, aku mau nikah dengan abang, sarannya abang mencerai suami istri abang. Loh, apakah kejahatan apa lagi lebih dari itu? Wong di suaminya punya istri, bahkan rusak kadang malahan, naudzubillah. Ini tashtarit talak, minta talak. Ya bang, aku mau kau nikahi, tapi syaratnya istri pertama mau kau cerai. Kalau Anda laki-laki cerdas yang berpikir tidak, ini kurang ajar ini. Anda sebagai laki-laki cerdas kurang ajar. Kenapa? Anda dengan istri pertama mungkin sudah punya anak dan lain-lain. Mungkin punya macam-macam. Lah ini kok baru datang sudah berani-berani menyuruh mencerai. Yang istri pertama saja menyuruh mencerai istri kedua juga nggak boleh. Apalagi ini belum menikah sudah mensyaratkan semacam itu. Ini bakal jadi berantakan, jadi sebab permusuhan dan seterusnya nanti. Maka ini sebetulnya yang dijaga adalah hati, agar orang bisa saling mencintai. Adapun jika ada permasalahan ketidakmampuan seorang wanita di saat dimadu dan sebagainya, bukan pembahasan menyuruh bercerai, tidak menyuruh yang lain mencerai, tidak. Akan tapi diselesaikan bicara dengan orang ngerti dan orang alim dan sebagainya. Gimana solusinya? Tapi kalau menyuruh suaminya berbuat zalim adalah hal yang tidak diperkenankan. Wa yastamar rajul al saumi akhihi, tidak boleh menawar sesuatu yang sudah ditawar. Ada orang jual beli, ditawar oleh seorang, ditawar. Sang penawar lagi berpikir, tak tahu kita masuk, saya beli lebih mahal ya. Oh, enggak boleh. Wa nahanin Najasyi, dan Nabi juga melarang Najasyi tadi jual beli yang bohong-bohongan tadi untuk menipu membeli. Jadi pura-pura beli padahal tidak beli, hanya biar menganggap barang dagangannya laku. Kemudian banyak orang tertipu. Wa tasriyati, tasriyah ini Bu, semuanya isinya nih Bu. Tasriyah itu adalah tasriyah itu adalah membiarkan kambing perah atau sapi perah dengan susunya tanpa diperah. Sehingga orang yang ingin membeli sapi tersebut itu menduga, oh sapinya, susunya banyak. Sebab kebayang susu sehari berapa liter, berapa puluh ribu nanti sehari. Kebayang itu. Rupanya tidak, dia berbohong, sengaja beberapa hari tidak diperah. Selagi tidak diperah itu susu sapi, maka akan terlihat besar. Ini adalah ingin membohongi orang, yang pertama. Yang kedua, zalim kepada sapi, karena sapi akan merasakan sakit. Enggak benar orang itu. Ini tasriyah. Subhanallah, pendidikan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita baca sekaligus, kita selesaikan hadisnya, karena ini hadisnya serupa semuanya. Wa Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdul bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah SAW bersabda, qala, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, tidak boleh di antara kalian menjual sesuatu kepada orang yang sudah selesai jual belinya, ngerusak jual beli tadi. Sudah kita bilang tadi. Wala yakhtubu, dan tidak boleh meminang ala khidbati akhihi, atas khidbah saudaranya. Saudara minang seorang anak gadis, tak taunya kita datang meminang anak gadis tersebut, haram. Illa ya'dana, kecuali itu mengizinkannya. Kecuali orang tersebut mengizinkannya, muttafaqun alaih. Wa hadza lafdhu Muslim, ini lafaz di Imam Muslim. Wa an Uqbah bin Amir, dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-mu'minu akhul mu'min, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Ini loh, intinya di sini harus ada kesadaran kita bersaudara.
Orang perempuan banyak, kenapa ganggu perempuannya yang sudah dipinang saudara kita? Rezeki dari Allah, kenapa harus dengan cara jahat? Memang kalau jahat bisa langsung kaya dan bisa berkah. Enggak. Akan menjadi sengsara orang, Allah akan sengsarakan. Fala yahillu lil mu'min, yang tidak diperkenankan, tidak halal bagi seorang mukmin ayyabta ala bai'i akhihi, menjual ala bai'i akhi, atas jualan saudaranya. Sudah selesai transaksinya kita rusak. Mungkin kita suruh membatalkan sang pembeli, penjual, jadi bisa saja ngerusaknya dua model ya. Ada orang jualan, menjual kepada seseorang. Bisa jadi kita merusak dengan dua cara. Bilang kepada sang pembeli, aku punya barang lebih bagus, harga lebih murah. Membatalkan. Atau kita kepada penjual, penjual, jual aja ke saya perlu lebih mahal barang itu, tak beli lebih mahal, dibatalin. Dua-duanya enggak boleh. Wala yakhthub ala khidbati akhihi hatta yadhara, tidak boleh mengkhidbah, meminang orang yang sudah dipinang seseorang sampai orang tersebut meninggalkan baru boleh. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Dan sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Babun nahyi an idha'atil mali, wallahu a'lam bissawab.